Terlalu letih kaki ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di Jabatan Imigresen Putrajaya dan di sebelah saya ada Muhammad Khairul Arifin. Panggilannya apa nih jadinya? Arifin. Arifin. Oke, jadi Arifin ini punya cerita yang unik dan baru pertama kali saya menemuinya. Jadi kalau saya ceritakan secara singkat, jadi ayahnya Arifin ini adalah pemegang IC merah. Kemudian Arifin lahirnya di Malaysia, punya sijil lahir di Malaysia. Kemudian pada usia sekitar 5 tahun dibawa ibunya untuk pulang ke Indonesia. Kemudian setelah lulus SD, Arifin dibawa masuk lagi ke Malaysia. Dan sejak saat itu, mulai dari tahun 2010, Arifin dan ayahnya mencoba untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara Malaysia. Namun setelah dicoba berkali-kali sampai 4 kali mencoba mengajukan permohonan untuk kewarganegaraan Malaysia di Kementerian Dalam Negeri, semuanya ditolak. Dan sampai dengan sekarang, artinya sudah sekitar 12 tahun lamanya, Arifin dan ayahnya memperjuangkan untuk mendapatkan IC biru ini atau menjadi penduduk tetapnya Malaysia. Namun ternyata rezeki belum ada dan sampai dengan sekarang akhirnya Arifin menjadi kosongan. Kemudian kemarin Arifin membuat SPLP dan hari ini kita menghadap untuk melakukan pembayaran compound karena biar bagaimanapun akhirnya Arifin ini statusnya tetap kosongan. Begitu ya Arifin ya? Betul. Kemudian Arifin ini selama di Malaysia ini menjadi pelajar dari sebuah tahfiz. Nah, di sana dari kecil ya kamu berarti ya? Iya. Dari umur berapa? Dari umur 14 tahun. 14 tahun sampai dengan sekarang umur 25. 20. Jadi hampir 12 tahun lamanya ya? Iya, betul. Kamu berada di tahfiz itu. Jadi namanya adalah pelajar, student, tidak mengerti peraturan apapun dan ayahnya juga mungkin karena kurang pengetahuan juga. Jadi tidak bisa memperjuangkan dengan sepenuhnya haknya Arifin untuk menjadi warga negara Malaysia. Karena adik kandungnya Arifin sendiri sudah IC biru ya? Iya, betul. Arifin yang tidak dapat karena kesalahannya waktu itu dibawa pulang ke Indonesia sebelum diuruskan IC-nya gitu ya. Andaikan ketika itu diuruskan dulu IC-nya baru dibawa pulang, mungkin saat ini ceritanya sudah lain. Tapi ya itu namanya takdir Allah ya, kita nggak ada yang tahu gitu. Apalagi Arifin kan belajar agama dengan baik. Ini semua sudah menjadi suratan takdir dari Allah ya. Betul. Terus hari ini juga ternyata cukup sulit untuk mengurusnya karena setelah dilihat, loh kok lama banget nih ada di Malaysia, mulai dari kecil, lahirnya dari Malaysia lagi. Kemudian sudah 12 tahun tidak ada status apapun, tidak ada izin tinggal apapun dan akhirnya kita membuat surat kronologi. Di mana surat kronologi itu pertama kali juga nih saya buat ketika melakukan pendampingan untuk compound penuh ini. Di mana di dalam surat kronologi itu ditulis Arifin lahir tahun berapa. Setiap tahun itu kita jabarkan apa yang terjadi terhadap Arifin ini. Dan juga ayahnya telah melakukan usaha untuk kewarganegaranya Arifin, semuanya sudah kita tulis dan alhamdulillah hari ini sudah diterima. Semuanya sudah terima alhamdulillah dengan segala perjuangannya Arifin juga yang tadinya Arifin ini nggak tahu SPLP itu apa ya. Betul. Kenapa kamu nggak tahu? Ya, sebab satunya saya duduk dalam tahfiz. Jadi tak tahu Peraturan apa-apa. Peraturan tak tahu langsung, sama sekali tak tahu. Terus kenapa kamu akhirnya saya harus pulang nih ke Indonesia? Latar belakangnya apa? Sebab saya tengok kawan-kawan saya dah habis tahfiz, dah habis Al-Quran, tamat Al-Quran, boleh sambung belajar. Kenapa saya tak dapat sambung belajar? Jadi Kamu berpikir begitu? Iya, betul. Terus kamu tanya ke ayah? Tanya ke ayah, Terus? tanya ke ibu. Rupa-rupanya ada masalah dalam dokumen. Lepas tu saya berfikir lama dan saya cari-cari cara lah macam mana nak uruskan dokumen saya. Dan akhirnya dapat jawapan saya kena balik ke kampung lah. Memang sudah tidak ada harapan untuk diuruskan lagi ya. Terus sebenarnya nih ada satu cara, andaikan dulu ayahnya dan Arifin tahu, yaitu membuat permohonan resident pass yang 10 tahun. Di mana resident pass itu salah satu syaratnya adalah mendapatkan jaminan dari IC merah atau IC biru. Lah ini kan Arifin ayahnya sendiri IC merah. Jadi sangat disayangkan sekali ya namanya ketidaktahuan informasi, jadinya mengakibatkan sebuah resiko yang fatal jadinya, di mana Arifin harus kena denda bayar compound, harus juga nantinya di blacklist padahal ayahnya dan adiknya ada di sini ya. Ada di sini. Adiknya ada berapa? 1. Terus kamu perasaannya gimana begitu kamu tahu kenapa saya tak boleh sambung belajar gitu? Kamu gimana? Sangat-sangat sedih lah. Sangat-sangat sedih.
Dan ya mau macam mana lagi, Allah dah takdirkan macam ni. Tapi tetap semangat lah, tak boleh putus asa, kena cari jalan lain, insya-Allah ada jalannya. Insya Allah. Ya berarti tabah ya Arifin ini. Nanti kalau pulang ke Indonesia, pulangnya kemana nih? Surabaya. Ke Surabaya. Terus Arifin karena pelajaran pendidikan agamanya sudah bagus, sudah hafal Al-Quran pasti ya. Alhamdulillah. Nah di Indonesia juga kan banyak tuh seperti madrasah dan juga ada yayasan-yayasan tahfiz juga. Mungkin juga bisa membantu di sana kan. Insyaallah. Di sini juga Arifin sudah menjadi asisten dari Iya, gurunya betul, ya. betul, insyaallah. Apa yang kamu lakukan itu menjadi asisten guru atau kiainya itu? Banyak berkhidmat dengan tahfiz. Kadang-kadang kalau ustaz tak dapat masuk kelas, saya boleh gantikan ustaz. Yang paling saya sangat sayangkan ialah masyarakat lah. Boleh kedepankan saya untuk jadi imam tarawih terutamanya. Setiap tahun ada imam tarawih, insya-Allah. Wow, luar biasa sekali ya. Saya sampai merinding loh. Kamu udah jadi imam, sudah jadi asistennya ustadz gitu ya. Sudah punya kehidupan yang kamu suka gitu di Betul, sini betul, ya. memang. Dan kamu harus meninggalkan itu semua Iya, betul, itu hanya saya. dikarenakan dokumen itu. Betul. Sebenarnya ya itulah ya namanya peraturan negara. Kita mau bagaimana lagi harus mentaatinya. Terus sebelum kamu menemui YouTube channel saya ini, kamu juga sudah berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan cara pulang gitu ya. Betul, ada. Terus kamu diajak untuk bagaimana cara pulangnya itu? Ya, suruh bayar 3.100. Terus cara-caranya tu agak pelik sebab melalui Thailand, terus ke Singapura, baru ke Indonesia. Terus kamu nggak mau? Berfikir banyak kali lah kenapa jauh sangat perginya. Nah, lepas tu dengan nasihat daripada ustaz-ustaz saya, suruh saya buat istikharah, dan alhamdulillah saya tak jadi pilih jalan tu lah. Seharusnya kalau kamu nggak banyak tanya, mungkin kamu mau gitu ya? Atau karena kamu nggak tahu apa-apa gitu, jadi gimana nih pikiran kamu ketika itu? Ya, kalau besar kemungkinan saya nak lah kalau tak ada jalan lain. Besar Kalau tak ada- kemungkinan, ya. Besar kemungkinan kalau tak tengok YouTube Kak Ika Wulandari. Dan alhamdulillah lah ibu saya yang bagi tengok YouTube channel Kak Ika Wulandari, dan akhirnya saya tengok semua videonya, alhamdulillah, dan saya yakin dengan jalan ni saya boleh balik dengan selamat lah. Jadi terakhir ke Indonesia itu tahun 2010 ya? 2010. Sudah 12 tahun yang lalu, sudah sangat lama. Cara bicaranya pun sudah Malaysia banget. Ya memang sudah Malaysia sebenarnya, Iya, cuman betul. dokumennya aja yang nggak ada ya. Jadi si Arif ini pernah diajak untuk pulang secara ilegal ke Thailand dulu, ke Singapura dan lalalala yang lainnya. Tapi alhamdulillah ibunya yang ada di Indonesia malah yang sering nonton YouTube ya. Betul. Jadi ibunya yang memberitahu, coba bagaimana nih channel ini. Kalau misalnya yakin, coba tanya gitu ya. Kemudian setelah sampai di sini ternyata memang sudah jalannya dipermudah walaupun ada kendala sedikit, tapi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi Alhamdulillah. surat akuan penerimaan sudah ada. Nanti insya Allah seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan kita datang lagi ke sini, terus kita langsung pulang ke Surabaya. Amin, insyaAllah. Oke, jadi mudah-mudahan nih dari ceritanya Arifin ini bisa diambil hikmahnya ya, bahwa jangan meremehkan suatu dokumen. Walaupun anak itu masih kecil, anak itu masih bayi, jika tidak diurus, akibatnya akan di kemudian harinya seperti yang Arifin alami di masa depannya, akhirnya susah mengurus dokumen dan lain-lain. Jadinya kalau Anda punya anak yang lahir di Malaysia nih, sejak kecil harus Anda perhatikan dokumennya, karena yang rugi itu bukan hanya Anda tapi anak Anda nanti ketika dia dewasa. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.